Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Andi Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Tempat Pagari 01. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Nurmiati, selaku Kepala Sekolah SD Tempat Pagari 01 mengenai modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Yang kali ini kita akan melakukan wawancara, yaitu pengambil keputusan bersama dengan Bu Sri Nurmiati. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat. Ya baik, Bu Sri Nurmiati adalah pimpinan di sekolah saya, sehingga hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau. Baik, Bu Sri, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Bu ya, dan terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam kegiatan demonstrasi kontekstual ini. Baik, sebelumnya langsung saja yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, dilema etika itu kan suatu kasus atau peristiwa yang memang benar-benar keduanya benar ya, tapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral itu adalah suatu kasus yang satunya benar dan satunya salah. Berarti kita bagaimana cara mengidentifikasi kasus tersebut antara dilema etika dan rujukan moral, kita harus lihat di mana kasus ini posisinya berada. Ya, kita identifikasi dulu, kemudian kita lihat masuknya ke dalam bagaimana, kemudian kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi bagaimana cara Baik, terima kasih. Berikutnya ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk dilema yang sama-sama benar itu berarti masuknya ke dilema etika ya. Dalam suatu kasus yang memang perlu ditangani secara spontan, secara itu berarti kita tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri. Jadi kita harus koordinasi, minimal kita harus koordinasi ke rekan sejawat kita, wakil kepala sekolah. Kita juga harus koordinasi juga ke guru-guru. Dengan adanya lingkungan tersebut, insya Allah masalah tersebut kita bisa menentukan bagaimana kita mengambil keputusan antara masalah yang satu yang benar dan masalah yang satu. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti tadi. Jadi langkah-langkahnya kita ketika ada suatu masalah yang memang dua-duanya benar dan kita harus menentukan salah satu keputusan tersebut, kita kumpulkan ibu guru, kemudian kita ibaratnya infokan bahwa yang terjadi permasalahan yang ada di sekolah kita seperti ini, kemudian kita minta pendapatnya kepada wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, dan kalau perlu memang MD misalnya dipesertakan. Jadi untuk mengambil keputusan itu yang Iya. Lalu hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Iya. Hal-hal yang efektif bahwa semua permasalahan yang ada di sekolah ini harus segera ditangani dengan secepatnya. Lalu kemudian hal-hal apa saja Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus tersebut? Oke, tantangannya itu adalah ketika dalam suatu keputusan yang sudah disepakati itu ada namanya orang boleh sama kita, tapi pikiran mungkin tidak sama. Ketika suatu kebijakan sudah di istilahnya ketuk palu, tapi masih ada orang yang tidak sepakat. Jadi tantangannya kita bagaimana meyakinkan teman-teman kita atau meyakinkan rekan sejawat kita supaya mereka itu satu kata dengan
dalam apa namanya, dalam menyelesaikan sebuah masalah Bu ya, ada jadwal tertentu nggak sih Bu, atau Ibu langsung menyelesaikan permasalahan tersebut itu seperti apa? Oke, jadwal pastinya nggak ada, karena kan masalah itu adanya spontanitas, adanya secara mendadak. Jadi jika ada permasalahan tersebut, ya kita harus menyelesaikannya secara spontanitas. Walaupun kita harus membutuhkan suatu diskusi dengan teman-teman kita, tapi permasalahan itu harus kita selesaikan, tidak usah menunggu waktu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus tersebut? Yang mempermudah itu ya otomatis stakeholder yang ada di sekolah. Tanpa mereka, karena keputusan itu bukan bagian daripada sekolah sendiri, yang kalau sekolah sendiri ada dukungan dari guru, kemudian training, keputusan itu tidak akan ibaratnya tidak akan baik, karena kita butuhkan adanya suatu keputusan. Lalu dari hal yang semua sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada? Pembelajaran yang penting adalah pengalaman adalah suatu ilmu yang paling benar. Kita bisa lihat punya kasus seperti ini, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara penyelesaiannya, sehingga jika terjadi ada kasus yang masih sama, kita bisa mengambil pembelajaran yang Pengalaman adalah guru terbaik ya dalam terutama mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil ini bijak dan juga baik. Baik, terima kasih Bu Sri Lumiati atas waktu dan kesempatannya hadir di wawancara demonstrasi kontekstual ini. Mudah-mudahan wawancara ini juga bisa menjadi pembelajaran buat saya Bu ya, karena supaya lebih bisa belajar dari Ibu dengan keputusan yang secara bijak seperti apa, lalu menghadapi kasus yang ada. Terima kasih Bu atas waktunya. sukses buat CGP-nya. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan dukungannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.